Saudara-saudari yang terkasih, kembali bersama dengan saya Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan bagaimana Yesus sedang mengajar para muridnya. Yesus mengajar tentang bagaimana anak manusia itu harus diserahkan wafat. Ini merupakan konsekuensi dari misi Yesus menyelamatkan manusia, yaitu melalui penderitaan wafat dan disalib. Namun ketika diajar, para murid tidak mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus itu. Sehingga dalam perjalanan, mereka menanyakan satu dengan yang lainnya tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus menanyakan, tetapi mereka diam saja. Dan Yesus menegaskan bahwa yang terbesar dalam kerajaan surga adalah mereka yang menjadi pelayan atau menjadi yang terkecil di antara mereka yang lain. Ini artinya apa? Artinya bahwa menjadi pelayan atau yang terkecil berarti sungguh-sungguh bersedia rela untuk melakukan segala sesuatu itu dengan tulus hati, dengan keterbukaan, dengan rendah hati, dan dengan tujuan bahwa nanti apa yang dilakukan itu tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu ini merupakan syarat yang tidak mudah apabila itu dihubungkan dengan bagaimana caranya. Tetapi ini adalah pilihan bagaimana kita melakukan segala sesuatu itu dengan penuh kesadaran, ketulusan, kerendah hatian, dan dengan demikian apa yang kita lakukan itu berkenan pada Tuhan, berkenan kepada Allah, di mana bahwa Allah menghendaki bahwa kita menjadi pengikutnya, menjadi orang-orang yang beriman itu perlu beriman dengan sungguh-sungguh melalui perbuatan. Melalui perbuatan inilah yang dilakukan dengan tulus hati, kita akan merasakan kehadiran Tuhan melalui tindakan-tindakan kita, melalui tindakan orang lain juga. Dan di situ akan tercipta sebuah dinamika hidup yang berdasarkan iman dan penuh dengan keyakinan bahwa itu akan menciptakan kebaikan dan kebenaran. Kita sebagai orang yang beriman dalam pekerjaan kita, entah ada yang menjadi bos atau ada yang menjadi seorang pekerja, itu terutama konsep pelayanan itu adalah melakukannya dengan sungguh-sungguh, melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan disertai oleh rasa kemanusiaan. Karena tujuan dari pelayanan itu adalah melayani sesama atau orang lain, sehingga apa yang dilayani itu menjadi sebuah berkat. Pelayanan harus mendatangkan berkat, karena tanpa pelayanan yang memberikan berkat, pelayanan hanya sebatas ada apanya, bukan apa adanya. Nah, yang perlu adalah pelayanan apa adanya, karena ketulusan hati itu. Lalu bagaimana dengan kita yang mungkin posisinya sudah tinggi atau kelas ekonominya lebih tinggi? Pelayanannya yaitu dengan cara tulus hati, memperjuangkan orang-orang pekerjanya, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kebenaran, dan juga tidak menggunakan trik-trik untuk melakukan ketidakadilan atau memperdayakan mereka sesuai dengan kehendaknya sendiri, tetapi lebih-lebih perlu untuk menggali potensi diri kita dengan tulus, menggali potensi untuk melakukan kebaikan. Apapun yang kita kerjakan itu akan bermakna apabila
kita berorientasi pada orang lain, kita membantu orang lain. Ya memang tuntutan pekerjaan harus begini begitu, dan harus kadang-kadang ada yang strict, atau kadang-kadang membuat manusia yang lainnya atau pekerja lainnya itu menjadi susah. Nah, ini model-model yang bertindak tidak adil. Karena bertindak sesuai keadilan, yaitu bahwa orang di sekitar merasakan kekeluargaan, merasakan kehadiran, bahwa aku inilah pengikut Tuhan, pengikut Kristus, di mana harus ada dasar kasih. Ketika kehadiranku itu tidak membawa kasih, kehadiranku hanya membawa sengsara, itu menunjukkan bahwa kehadiran ini tidak membawa berkat, tetapi menjadi yang merasa yang terbesar. Padahal efeknya itu adalah membuat kita semakin tidak bisa merasakan berkat dari Tuhan. Karena berkat dari Tuhan adalah kebaikan itu sendiri. Berkat dari Tuhan adalah semua yang kita peroleh dari berkat kebaikan dan kebenaran itu. Sehingga kita melakukan segala sesuatu dengan penuh teguh keyakinan dan berorientasi pada kebaikan itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, menjadi pelayan memang tidak mudah, karena pada dasarnya kita merendahkan diri sendiri dalam tanda kutip dan rendah hati. Inilah apa yang kita lakukan. Ini membuat Kristus menjadi dimuliakan. Tetapi kita perlu berusaha, ini perlu latihan, dan dengan semangat beriman, apapun latar belakang kita dapat melakukan kebaikan dan pelayanan itu karena disertai rasa tulus dalam melakukan pekerjaan dan memperhatikan sesama. Kiranya apa yang kita renungkan hari ini membawa kita semakin semangat dan tulus hati dalam melakukan pekerjaan, sehingga menjadi yang terkecil itu bukan perkara yang sulit, tetapi dapat kita lakukan karena iman kepada Kristus. Sehingga apa yang dikatakan oleh Kristus bahwa kita sebagai murid-Nya, kita perlu berlatih, kita perlu mengerti bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman perlu diajar oleh Kristus sendiri dengan teladan pelayanan. Semoga Tuhan memberkati. Amin.